kebanggaan punya Allah. Gitu berkuasa, melebihi daripada apapun di dunia ini ya Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kami datang ke tempat ini karena kami tahu Tuhan, untuk kami butuh Engkau. Butuh Engkau ya Tuhan. Karena kami mau mengalami janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar hati kami hanya tertuju pada ibadah ini ya Tuhan. Jangan satu pun yang terlewatkan, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia. Ada suatu janji Tuhan yang baru, ada harapan yang baru, ada kekuatan yang baru untuk kami dapat melewati hari-hari kami ke depan yang semakin sulit ya Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau kami mampu melakukan, karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu akan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berikan kami ketenangan, biar pikiran kami sepenuhnya fokus pada firman, agar barang yang sangat berharga ini menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan, yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi, pakai setiap perkataan, setiap pikiran, setiap tindakan untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siap dengan firman Tuhan. Kita katakan Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Sehat. Apa kabar? Luar biasa. Yang di depan aja semangat, di belakang nggak semangat. Apa kabar? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum saya mulai, saya ingin mengundangnya dua anak muda yang di belakang. Anak muda di belakang yang maju ke depan saya. Coba Aldo sama Ricky kabar ada? Sama Aldo, coba. Ini nggak susah kok, cuma mau nanya aja. Ayo maju. Nggak usah bawa contekan. Pertanyaan saya sederhana, enggak menentukan masuk surga. Jadi pertanyaan saya gini, ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Setuju ya? Setuju nggak? Sebutkan salah satu yang ada di dalam janji Tuhan yang kamu bisa ambil dari Tuhan. Katanya banyak nggak usah mikirin dia. Hidup kita hidup anak Tuhan penuh dengan berkat. Amin. Amin ya. Ada yang setuju. Amin. Setuju amin gitu loh. Amin. Berkatilah engkau. Tuhan bagi saya dalam berkatilah engkau. Belum setuju orang nggak ada yang amin. Amin. Kamu setuju. Coba ya. Banyak betul jadi. Masa satu pun susah. Dilindungilah engkau di bumi. Kira tadi kamu diberkati ya. Kira-kira jadi itu pasti nggak terwujud dalam hidup kamu. Pasti. Kamu dari mana kamu tahu? Kamu? Oh. Oke, silakan. Terima kasih. Bapak Ibu gini ya. Kadang-kadang janji Tuhan banyak, tapi kalau kita suruh sebutin bingung. Atau terlalu banyak kali ya. Jadi kalau saya cari-cari ya di Baku berarti sekitar 5.700 lebih atau 5.300 saya lupa. Janji Tuhan dalam kita. Banyak nggak? Banyak ya. Harusnya kalau kita sudah sebutin satu cepat, masa mikir. Jadi kan berarti something wrong. Dari 5.000 masa kita nggak bisa sebutin salah satu yang tepat. Kalau bisa dari ayat ini Pak, wah itu luar biasa itu. Betul. Ya kan? Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Mari kita pegang Tuhan. Amin. Tapi ada perintah di balik itu yang lebih penting kita pegang. Amin. Nah, ya jadi, tapi kalau kita sebagai orang Kristen
Kalau ditanya janji Tuhan masih mikir, itu tanda tanya Bapak Ibu. Kita harus tahu janji Tuhan. Dari 5.000 masa nggak ada 1 tahun. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan berjanji terhadap kita? Berarti naik yang nggak yakin. Bapak Ibu percaya Tuhan berjanji kepada kita? Bapak Ibu, permasalahan adalah apakah Bapak Ibu yakin bahwa kita pasti mengalami janji Tuhan? Enggak semua, berarti ada yang yakin. Apakah Bapak Ibu yakin kita akan mengalami janji Tuhan? Nah, permasalahannya Bapak Ibu, di Alkitab ada beberapa contoh. Dia nggak mengalami janji Tuhan. Tuhan udah berjanji, dia nggak mengalami. Saya kasih contoh, salah satu yang besar aja, bangsa Israel. Berapa banyak Tuhan berjanji pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, banyak janji. Kalau Bapak Ibu baca Ulangan, banyak kali janji-janji Tuhan. Ya. Tapi berapa orang yang mengalami janji Tuhan? Berapa? Saya bilang 2. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada saat dia dewasa, hanya 2 yang sampai ke tanah Kanaan. Kaleb dan Yosua. Kemana yang lain? Gugur di jalan. Artinya apa? Dia tidak mengalami janji Tuhan. Tuhan berjanji bukan hanya 2 orang itu, pada banyak orang dewasa Israel, termasuk anak-anak yang akhirnya dia menikmati janji Tuhan pada saat dia masuk ke tanah Kanaan. Dia tidak menikmati. Artinya apa? Janji Tuhan bisa juga nggak terjadi dalam kehidupan kita. Berat Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita berjanji itu masih terjadi. Amin, amin. Nah, Tuhan pasti berjanji karena Tuhan berjanji dan berkuasa melaksanakan janjinya. Amin. Itu kata Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan mengalami? Nah itu kita yang salah. Kalau Tuhan pasti dia akan melaksanakan janjinya, pasti. Tapi kita akan menjadi bagian dari janji Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu. Belajar mengapa ada orang yang tidak mengalami janji Tuhan. Tuhan berjanji pada dia, tapi dia nggak dapat janji yang Tuhan berikan. Kenapa dia gagal? Nah, kita belajar agar kegagalan dia jangan menjadi kegagalan kita. Amin. Agar janji Tuhan yang saya bilang tadi ada 5.000 sekian itu dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya lihat saya rindu agar janji Tuhan yang 5.000 lebih dalam kita menjadi bagian dari kita. Amin. Amin. Mari kita buka sama-sama dari 1 Raja-Raja 11 ayat 37 sampai 40. 1 Raja-Raja 11 ayat 37 sampai 40. Di layar sudah ditampilkan ya. Udah dapat semua? Amin. Oh, belum semua. Udah dapat semua? Amin. Kita baca dengan suara keras 1, 2, 3. Maka kau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutujukan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Ku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan selama-lamanya. Terakhir, lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah dia tinggal sampai Salomo mati. Maka kau ini akan kuambil. Siapakah kau ini? Siapa yang kau tadi bilang Tuhan? Siapa kau yang bilang Tuhan di ayat ini? Ini di ayat 40 masih ada tulisannya. Siapa? Yerobeam. Jadi Bapak Ibu, saya izinkan saya baca di ayat 26. Ya, kalau ada tolong monitor. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Jeria,
seorang janda memberontak terhadap raja. Saya ingin tunjukkan dia namanya Yerobiam bin Nebat. Jadi ayat yang kita baca di ayat 37 sampai 40 itu mengenai Yerobiam bin Nebat. Jadi saya kasih cerita dulu sebentar latar belakang. Jadi Yerobiam bin Nebat ini adalah pegawai Salomo, ya. Dia 27. Inilah alasannya mengapa ia berontak terhadap Raja Salomo. Terhadap Raja Salomo mendirikan Milo dan ia menembuskan tembok kota Daud. Yerobiam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Nah, jadi dia ini orang rajin, Bapak Ibu, bukan orang sembarangan. Dia orang baik, Yerobiam baik, rajin, tangkas gitu ya. Nah, suatu saat datanglah Nabi Abiya. Dia bilang, dia diutus Tuhan untuk memberikan Nabi Ahiya memberikan nubuat bahwa engkau akan menjadi raja Israel. Kenapa? Karena Tuhan udah marah sama Salomo. Tapi Tuhan tetap berpegang pada janji Daud. Dia sudah berjanji bahwa keturunanmu akan menjadi raja. Tapi Tuhan marah pada kelakuan Salomo. Nah, salah satu kelakuan Salomo yang juga buruk ini lagi, dia tidak memberi kesempatan kepada Yerobiam yang tangkas, makanya dia kabur. Nah, yang nubuatan ini yang tadi kita baca tuh dia 37 bahwa dia akan menjadi raja atas Israel, bahkan melebihi daripada siapa? Bacanya kurang teliti lagi, daripada Daud. Jadi Daud itu apa yang kurang? Begitu hebatnya Daud, banyak kerajaan takluk. Tapi Tuhan berjanji pada Yerobiam, kamu akan lebih dari Daud loh. Di sini kan dibilang, ya, di ayat 38. Dan jika engkau mendengar segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Ku Daud, maka aku akan menyertai kau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan mendapat keturunan Daud, tapi bukan untuk selamanya. Maka dia lebih dari keturunan Daud. Luar biasa nggak jadi Tuhan terhadap Yerobiam? Biasa. Bayangin loh, Daud begitu dipuja oleh orang Israel, begitu hebat itu. Turunannya akan menjadi raja, itu jadi Tuhan terhadap Daud, karena Daud begitu setia. Karena Salomo menyimpang, akhirnya Tuhan memindahkan beberapa 10 suku terhadap anak Salomo Rehabiam kepada Yerobiam. Jadi Yerobiam meminta 10 suku, ya kan? Si anaknya Rehabiam 1 suku. Luar biasa nggak dari Tuhan terhadap Yerobiam? Luar biasa ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Yerobiam? Nah, Bapak Ibu, mari kita baca. Kok bisa beda jauh, Pak? 1 Raja-Raja 15 ayat 34. Sebelum saya masuk ke apa yang dilakukan Yerobiam, kita lihat dampaknya. 1 Raja-Raja 15 ayat 34. Udah dapat semua? Belum semua. Udah dapat semua? Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobiam, dan dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Apa judul perikop ini? Yang keras. Apa judul perikop dari ayat ini? Jadi perikop ini adalah Baisa Raja Israel, ya. Jadi bukan Yerobiam, Baisa Raja Israel. Bapak Ibu, tadi Yerobiam begitu luar biasa menerima janji Tuhan. Tetapi di kemudian hari dia bukan orang yang menerima janji Tuhan, yang ancam seperti Daud luar biasa inilah hamba Kristus. Tapi dia dibilang bapaknya kejahatan. Jadi kalau tadi Bapak Ibu bilang siapa di dalam perikop tadi? Baisa aja, Baisa itu mengikuti kejahatan Yerobiam. Jadi dia jadi trademarknya kejahatan Israel. Jadi setiap raja Israel yang jahat akhirnya diperintah ke Yerobiam. Bayangin, dia bagaimana janji Tuhan kamu akan menjadi raja. Tapi setelah itu apa yang dia lakukan? Yang dikenal orang bukan janji Tuhan, yang dikenal orang kejahatannya dia. Coba baca lagi berikutnya. Saya kasih tadi ayat 1 Raja-Raja 16 ayat 26.
1 Raja-Raja 12:1. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang itu menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Apa judul perikopnya? Tadi Baesa, Omri, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, setiap raja-raja yang melakukan kejahatan, dia akan bilang menurut dosa Yerobeam bin Nebat. Padahal orang ini begitu baik, takas, rajin, mendapat nubuatan Tuhan bahwa dia akan memerintah Israel yang luar biasa, melebihi dari keturunan Daud. Tapi apa yang hidupnya? Hidupnya sebagai orang yang dicap sumber kejahatan. Kalau baca-baca lagi, raja siapa? Dia melakukan kejahatan seperti Yerobeam bin Nebat. Raja ini melakukan kejahatan seperti, bahkan Ahab yang terkenal begitu jahatnya kata orang-orang, dia jahat. Gak ada orang yang bilang begitu, melakukan kejahatan atau Isabel seperti Isabel, seperti yang gak ada. Cuma di awalnya dia anaknya. Tapi keturunan berikutnya gak ada. Balik lagi, dia melakukan kejahatan seperti Yerobeam bin Nebat. Seperti Yerobeam bin Nebat. Kenapa? Janji Tuhan sudah ada pada dia, tapi dia gagal. Bahkan 180 derajat. Nah kalau Bapak Ibu ingat Paulus, Paulus kebalikannya. Paulus dia pembunuh luar biasa, tapi diubahkan Tuhan menjadi penginjil yang luar biasa. Nah Yerobeam enggak, dia orang yang begitu baik, orang yang rajin, tapi jadi sumber kejahatan. Kenapa? Nah, ini kan kita tadi mengapa? Jadi supaya apa? Supaya kegagalan Yerobeam bin Nebat jangan terjadi pada hidup kita. Amin. Tadi saya bilang ada janji Tuhan 5 ribuan, kita pegang janji Tuhan. Oke, luar biasa. Tapi mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa janjimu tidak terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Yang lebih ekstrim lagi, jangan sampai kita malah jadi bertentangan dengan Tuhan seperti Yerobeam bin Nebat. Jangan sampai. Hari ini mari kita sama-sama belajar. Amin. Kita mau mengalami janji Tuhan. Siapa yang ingin mengalami janji Tuhan? Amin. Gak semuanya berarti. Siapa yang ingin mengalami janji Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Kegagalan Yerobeam menjadi bahan pelajaran kita agar kita tidak seperti Yerobeam. Mari kita baca 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 30. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 30. Sudah semua? Yang pria baca yang ganjil, yang wanita baca yang genap, dengan judul perikop Yerobeam memulai ibadah baru dengan suara keras dari pria. 1, 2, 3, ya. Lalu dia bersana, ia telah berjasa lalu membawa kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Yerobeam raja Yehuda. Lalu dia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Udah cukup, ayat 30 aja. Belum Pak. Tapi mulai lanjutin di rumah. Jadi pertama yang saya lihat ini, pertama kenapa dia gagal? Dia tidak beribadah dengan benar. Bapak Ibu, dia lihat ini, ngapain sih orang ke Yerusalem? Di sini juga bisa, ngapain ke Yerusalem? Saya bangun aja lah ini supaya dagang ke Yerusalem. Nah, konsep pemikiran itu udah kacau Bapak Ibu. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang, dan lebih parah lagi,
Udah dia tidak beribadah dengan benar, dia mengajak orang untuk tidak beribadah dengan benar. Ini udah kesalahan fatal. Banyak dari kita, konsep beribadah kita masih salah. Seringkali kita datang ke sini, duduk, dengar, pulang, hilang. Ada suatu godaan ke tempat lain, kita akan ikut. Karena konsep ibadah kita cuma menghabiskan waktu. Nah, dia bilang seperti itu, ngapain kita jauh-jauh ya? Sama aja lah. Di sini aja lah kita bangun rumah mas, biar mereka nggak kesana, dan biar juga mereka nggak balik lagi ke dia. Kalau pikiran kacau. Kenapa itu terjadi? Karena kita banyak mengalami keinginan daging kita yang lebih utama. Coba kita lihat keinginan daging kita di Galatia 5. Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 22 kita baca dulu. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Bapak Ibu coba lihat ayat 19. Nah, di ayat 19 sampai 21 ini adalah keinginan daging. Untuk Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yerobeam yang ada di sini? Di ayat 20 coba, lihat 20. Apa yang dilakukan dia? Penyembahan berhala, kepentingan diri sendiri, ya kan? Dia mau, saya tetap berkuasa. Bagaimana supaya mereka nggak kayak Yerusalem? Jadi konsep-konsep ini yang kadang-kala membuat ibadah kita nggak benar. Jadi kita mementingkan diri kita sendiri, ya kan? Mau datang ke doa, ngapain lah doa cuma gitu-gitu aja. Akhirnya ada undangannya kita lebih semangat. Baik. Karena konsep ibadah kita bukan mencari hadirat Tuhan, bukan datang ke tapi mencari waktu kosong kita supaya kita bisa datang. Jadi esensi ibadahnya itu nggak dapat. Nah, saya itu hari ini kita jangan sampai kita cuma datang ke sini mengisi waktu luang kita. Sayang loh. Sayang. Barang berharga dalam kehidupan kita yang setan tahu itu adalah firman Tuhan. Amin. Makanya dalam perumpamaan tentang penabur, setan bilang, dia akan ambil itu sebelum masuk ke kita. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini ngantuk, berhati-hati. Setan siap mengambil yang berharga dalam hidup kita. Pastikan kita konsentrasi. Amin. Tidak semua. Pastikan kita konsentrasi. Amin. Jadi Bapak Ibu, milikilah konsep ibadah benar. Kita datang ke sini karena kita butuh Tuhan. Amin. Itu yang saya terus ingatkan. Kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Datang ke sini bukan kita mau karena waktu kita kosong kita datang, tapi kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau terus dipakai Tuhan. Kita mau mencari hadirat Tuhan. Agar apa? Agar kita tahu apa yang Tuhan kita inginkan. Apa sih yang Tuhan mau? Jangan kita menerima janji itu, tapi kita nggak mau seperti yang Tuhan inginkan. Kan kacau. Kita mau dengan hidup kita sendiri, kita mau dengan dagingan kita, nggak mau dibentuk Tuhan. Saya berharap nggak ada orang itu di sini. Amin. Amin. Nggak semua juga. Amin. Mungkin dulu ada, tapi sekarang hari ini pastikan itu nggak terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kita lihat dari 1 Raja-Raja 13 ayat 3 sampai 6. 1 Raja-Raja 13 ayat 3 sampai 6. Udah dapat semua? Kenapa kalau saya tanya selalu yang depan yang jawab? Yang di belakang udah dapat? Udah dapat semua? Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1 Raja-Raja 13 ayat 3 sampai 6. 1, 2, 3 ya. Juga inilah tanda bahwa Tuhan telah berfirman bahwa Mesbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atas. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan dia Allah yang disuruhkan terhadap Mesbah di Betel itu, dia mengulurkan tangannya dari atas Mesbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangannya diulurkan terhadap orang
menjadi kejam sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecah jika api yang diatasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicara ajaib dan berkata kepada mereka, mohonlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoa itu supaya tanganku dapat kembali. Dan apabila itu mohon belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Bapak Ibu, yang kedua, yang pertama tadi tidak mengalami ibadah dengan benar. Yang kedua gitu Bapak Ibu, di sini dikatakan di ayat 4, demi Raja Yerebia mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap Mezbah di Betel itu, dia mengulurkan tangannya dari atas Mezbah Betel. Tangkaplah dia, tetapi tangannya diulurkan terhadap orang itu menjadi kejam sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Bapak Ibu, Yerebia kemudian dibilangin sama abdi Allah, Mezbah itu akan pecah, tapi dia nggak percaya. Tangkap dia. Nggak mungkin Mezbah itu pecah gitu baginya. Nah, seringkali yang nomor dua adalah kita nggak menuruti firman Tuhan. Banyak orang menyampaikan firman Tuhan, banyak Alkitab yang mengatakan, tapi kita nggak menuruti, kita malah menentang firman Tuhan. Itu salah kedua dari Yerebia, dia menentang. Udah dikatakan dari abdi Allah, Mezbah itu akan pecah, tangkap. Dia berusaha malah menghancurkan, bukannya menghancurkan abdi Allah, tangkap orang itu. Nah, konsep yang kedua yang sering kita salah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nggak mau mendengarkan firman Tuhan, apalagi kita mau baca. Mendengar aja nggak mau, apalagi mau baca. Ya kan? Benar nggak? Jadi mendengar langkah pertama, karena iman timbul dari pendengaran dengan firman Tuhan. Tapi setelah itu kita harus membaca, merenungkan dan melakukannya. Makanya saya sangat senang ayat Yeremia 15 ayat 16. Kemarin sudah dikutip di doa subuh. Yeremia 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta. Saya sangat suka ayat ini karena ada kata menikmatinya. Bapak Ibu, tingkat tertinggi kalau kita makan, ya kan? Kalau kita menikmati, kita akan cenderung mau nambah, benar nggak? Atau saya sendiri begitu, yang lain nggak? Setuju ya? Kalau kita makan, kita nikmati, pasti kita cenderung menambah. Kalau kita kenyang, besok saya datang lagi, atau kalau saya masak, besok masak lagi ya, benar nggak? Karena kita menikmati. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan kalau bisa seperti itu, gitu. Kita baca, kita renung, kita menikmati. Gak ada yang kurang lagi, terus lagi, kita nggak bosan-bosan gitu. Kita mau lagi, terus mau lagi. Jangan sampai kita baca firman Tuhan, aduh, kasih waktu 5 menit aja lah Tuhan. Saya habis ini mau kerja, saya habis ini mau sekolah, saya habis ini mau masak. Itu nggak menikmati. Bukan menikmati. Menikmati itu bagaimana kita merasakan nyaman gitu. Kita kok enak baca firman Tuhan. Kok kayaknya waktunya nggak pernah cukup. Terus gitu. Nah, kalau kita sampai keadaan itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Itu di sini memang dibilang menikmati dan menjadi kegirangan. Jadi ada sukacita pada saat kita membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Dan kita sukacita pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan. Ada amin? Amin. Tapi mukanya tidak sukacita. Ada amin? Amin. Tapi belum jadi kegirangan. Kalau kegirangan, ada amin? Amin. Senyum kan? Cuma amin. Berarti kita mendengar firman Tuhan, membaca merenung ada kegirangan. Amin. Amin. Tunjukkan sukacita kita kalau kita mendengar, kita membaca merenung firman Tuhan. Karena di sini belum menjadi kegirangan, bahkan menjadi kesukaan hatiku. Kalau kita suka, kita akan lakukan terus berulang-ulang. Benar ya? Yang di depan tuh yang amin. Kalau kita suka, kita akan melakukan terus berulang-ulang. Benar ya? Jadi pastikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita. Amin. Kenapa kita suka? Karena nama Tuhan diserukan atasku. Berarti ada kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Jadi baca firman Tuhan, tujuan hidup kita semuanya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang terpenting. Nah, baca firman Tuhan itu adalah menyelaraskan hidup kita sesuai dengan yang maunya Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena saya percaya selama kita hidup di dunia ini, kedagingan kita masih ada. Benar nggak? Atau boleh jadi malaikat di sini, jadi nggak bersifat kedagingan. Nggak mungkin kan? Selama dunia ini pasti ada sifat kedagingan. Nah, firman Tuhan itu ingin menyelaraskan lagi. Kamu nih berdosa dulu. Baca firman, pasti kita ditegur. Diajar lagi, oh iya Tuhan, maaf Tuhan, saya sudah berdosa, saya sudah berbohong, saya sudah melakukan hal yang tidak benar. Nah, firman itu yang menyelaraskan hidup kita. Karena kita nggak bisa hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Kita pasti akan ditarik dalam sifat kedagingan kita. Bangun pagi-pagi baca firman Tuhan masih ngantuk, bergumul. Tapi Tuhan udah datang manggil, tapi masih ngantuk Tuhan. Semalam pulang udah telat. Tantangan kedagingan pertama. Tapi kalau itu merasa menjadi kesukaan bagi kita nggak akan peduli Tuhan. Nggak apa. Karena apa? Karena pada saat kita membaca ada sukacita. Jadi perasaan ngantuk kita menjadi semangat. Karena kita butuh. Kalau Bapak Ibu nggak merasa butuh firman Tuhan, pasti kita nggak akan konsisten baca. Amin. Jadi miliki rasa butuh dulu gitu. Kalau Anda nggak butuh makan, pasti ada makanan yang nggak konsisten. Malah baca. Saya sengaja makan. Tapi kalau kita butuh makan, pasti mau apa kita makan juga. Kalau kita nggak butuh nafas, pasti nafas kita nggak teratur. Gimana nggak? Nanti aja capek naik nafas terus kita. Tapi karena butuh, otomatis kita tarik juga gitu loh. Benar nggak? Tanpa diperintah, otomatis kita bernafas. Nah, firman Tuhan seperti itu. Bagaimana menjadi otomatis dalam kehidupan kita? Bangun pagi, cari Tuhan. Ya kan? Bangun pagi cari Tuhan. Bukan cari HP untuk baca Facebook. Cari Tuhan. Otomatis. Jadi bagaimana tindakan kita otomatis? Itu level tertinggi Bapak Ibu baru sampai itu. Ya kan tadi saya bilang nafas itu otomatis, nggak perlu diajarin. Anak bayi juga belajar bernafas, otomatis dia nafas. Nah, kita mau seperti itu. Baca firman Tuhan itu otomatis, nggak usah disuruh-suruh lagi. Kalau masih kecil, ya jangan sampai kita besar tapi rohani masih anak kecil. Bayangin, anak kecil, ayo anak saya Ezra baca kitab, ya Pak, ya Pak. Sekarang nggak perlu suruh lagi Bapak Ibu, otomatis loh. Nah itu kayak gitu kita. Jangan sampai kita disuruh-suruh terus. Berbahayanya gini Bapak Ibu, kalau kita dipaksa Tuhan nanti bahaya. Akhirnya kita masuk rumah sakit, oh iya Tuhan ya, di rumah sakit saya bisa baca Alkitab. Bahaya kan? Masuk rumah sakit dulu baru bisa baca Alkitab. Jangan sampai seperti itu gitu. Sekarang keadaan kita sekarang mulai baca Alkitab. Amin. Cari firman Tuhan. Jangan jadi orang penentang firman Tuhan. Jadi orang penyuka firman Tuhan. Amin. Belum semua. Berat Bapak Ibu ya. Ada amin? Amin. Saya akan membaca kitab tiap hari. Dan kuat doang. Ini janji kita berdua. Saya akan baca kitab tiap hari. Amin. Amin. Bapak Ibu, pastikan kita menjadikan firman Tuhan kenikmatan, kegirangan, kesukaan. Karena apa? Nama Tuhan dimuliakan. Amin. 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 Yang ketiga, kita buka dari 1 Raja-Raja 13 ayat 33 sampai 34. Buka. Oke, luar biasa. Udah semua? Amin. Kenapa di depan terus? Udah semua? Amin. Udah semua? Amin. Kita baca dengan suara 1, 2, 3. Sebab peristiwa ini pun dia tidak berbalik dari kelakuan yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yahudi, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Serem Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Raja-Raja, ya, kitab Raja-Raja, ngeri hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan apa? Hukuman Tuhan memunahkan keturunan raja itu. Oh, serem banget. Jadi bukan dia aja mati, keturunannya. Bayangin, ngeri kan?
keturunan. Di sini juga. Sehingga mereka dilenyapkan dan dimunahkan dari kamu. Salah satunya Yerobia, Ahab juga. Semua keturunannya nggak ada lagi. Coba di ayat 33 tolong. Sesudah peristiwa ini pun Yerobia tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, adalah tidak bertobat. Katakan lagi, tidak bertobat. Tidak bertobat. Mengapa dia gagal mengalami janji Tuhan? Karena dia nggak bertobat. Setelah peristiwa Nabi itu tadi, dia mesbah tangannya kejam, ya kan? Dia bisa menyogok Nabi itu. Nabi itu enggak, saya nggak mau sogok. Ini bahasa saya mau sogok, karena nggak ada kata sogok di situ. Saya nggak mau terima, saya akan pulang. Nabi itu pulang bukan dia bertobat, enggak. Makanya dibilang itu tidak berbalik dari kelakuan, tidak bertobat. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita lakukan, salah satunya adalah membuat kita bertobat, menyucikan hati kita dari kelakuan-kelakuan kita yang benar. Kapan surga bersuka cita? Ada yang tahu nggak? Ketika ada pertobatan. Luar biasa. Ketika ada pertobatan, sukacita terbesar itu apa? Ada pertobatan. Jadi kalau pertobatan itu mau sukacita dari surga. Coba kita baca dari Lukas 15 ayat 7 mengenai domba yang hilang. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat ini mengatakan Bapak Ibu, tadi saya sudah bilang, surga akan bersukacita kalau ada pertobatan. Amin. Jadi gini Bapak Ibu, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan memberi. Benar nggak? Nggak setuju. Pak, nanti Bapak suruh saya kasih kesempatan juga. Itu aja kalau enggak. Tapi konsep dasar gini, kita lebih baik memberi daripada menerima. Benar nggak? Nggak setuju semua berarti. Kita lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Saya tanya, kita semua memberi atau menerima? Menerima. Memberi persembahan atau memberi atau menerima? Memberi kan? Konsepnya jelas ya. Jadi memberi persembahan itu memberi. Sekarang tanya saya tanya, pertobatan memberi atau menerima? Memberi diri kita. Makanya di Roma bilang ibadah yang sejati adalah apa? Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi memberi ini harus kita pegang konsepnya. Banyak orang mencari menerima. Tuhan, kapan saya dapat pekerjaan? Kapan saya sembuh? Kapan saya ingin? Boleh, tapi itu bukan yang utama. Karena Tuhan mampu melakukan itu. Tapi Tuhan lebih suka pada saat kita memberi diri kita untuk dipakai Tuhan. Amin. Kok ada amin? Banyak orang disembuhkan, banyak orang dapat pekerjaan. Kemana mereka setelah itu? Karena tujuan mereka di situ sampai situ berhenti. Setelah itu hilang. Kenapa? Karena konsepnya salah. Konsep yang benar adalah memberi diri kita untuk dipakai Tuhan, menjadi persembahan yang itu, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena Anda masuk surga, bukan Anda harus sembuh, bukan Anda harus dapat pekerjaan, bukan Anda kaya. Konsepnya salah. Tapi Anda dapat masuk surga karena Anda taat melakukan firman Tuhan. Karena ada pertobatan dalam diri kita. Itu yang terpenting. Karena itu memberi. Saya nggak arti mukjizat. Saya juga butuh mukjizat. Tapi jangan memiliki konsep yang salah. Bahwa kita harus Tuhan, saya mau sembuh, saya mau dapat kerjaan, saya mau kaya. Menjadi yang utama dalam hidup kita, itu yang salah. Kita nggak salah berdoa itu. Saya juga melakukan. Tapi jangan sampai diri kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang salah. Jadi orang hanya maunya menerima, tapi tidak mau memberi diri dia untuk dipakai Tuhan, memberi diri dia sebagai ibadah yang sejati. Gak ada pertobatan, itu baik.
pada akhirnya apa Bapak Ibu? Tidak mengalami janji Tuhan. Tidak mengalami. Karena konsepnya masih mau menerima Tuhan, tolong. Tapi gak mau menaati firman Tuhan. Makanya di Matius 7 dibilang, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Percuma kita berdoa luar biasa, puji-pujian luar biasa, tapi kita nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Kita nggak mau baca Alkitab. Bahaya Bapak Ibu. Tapi saya percaya nggak ada yang begitu sih. Amin. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Hari di mana kita akan menerima janji-janji Tuhan. Amin. Itu di depan aja. Jadi di belakang nggak mau menerima. Saya percaya kita adalah orang yang akan menerima janji-janji Tuhan. Saya percaya kita orang yang akan menerima janji-janji Tuhan.